Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menanggapi satu permasalahan mengenai hak asuh anak. Jadi ceritanya begini, ada suami istri yang mempunyai satu anak yang masih balita. Kemudian istrinya pergi meninggalkan begitu saja tanpa izin suami, yang kabarnya menjadi TKW. Setelah 5 tahun, anaknya, suaminya ini menikah lagi dengan orang lain. Nah, pada saat usia 14 tahun, anaknya ini, si ayahnya atau suaminya tadi, meninggal dunia. Pertanyaannya, bolehkah ibu kandungnya memaksa untuk anaknya ini yang selama ini berarti ikut dengan ibu tirinya atau ibu sambungnya, memaksa untuk tinggal bersamanya? Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Jadi dalam hal ini saya melihat ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika suaminya ini menikah lagi dengan orang lain, apakah sudah dilakukan proses perceraian terlebih dahulu atau belum dengan istri pertamanya? Nah, apabila ingin menikah kembali, maka dengan istri yang pertama tadi harus sudah dilakukan proses perceraian agar nikah dengan istri keduanya menjadi sah dan mendapatkan buku nikah. Ya, jadi saya mengasumsikan bahwa pernikahannya dengan istri kedua itu sudah dilakukan proses perceraian yang sah melalui pengadilan. Dan selanjutnya menikah lagi dengan istri kedua. Yang jadi fokus pertanyaannya adalah ketika udah usia 14 tahun, si ibu kandungnya meminta kepada anak tersebut atau memaksa tersebut untuk ikut bersamanya yang selama ini bersama ibu tirinya. Dibayangkan bahwa anak ini tidak mau, karena maunya selalu ikut dengan ibu tirinya atau yang selama ini mengasuhnya. Bolehkah ibu kandungnya memaksa? Ya, saya hanya ingin melihat secara undang-undang sebagaimana hak asuh di dalam Islam itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 105, di mana di dalam kompilasi hukum Islam itu diatur bahwa anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuhnya jatuh pada ibu. Yang ayat keduanya berbunyi bahwa anak ketika sudah usia 12 tahun ke atas, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun ke atas, maka anak tersebut boleh memilih mau ikut dengan ayahnya atau akan ikut dengan ibunya. Selanjutnya, apabila terjadi perceraian, misalkan indikasi perceraian, maka di ayat 3-nya itu adalah biaya pendidikan anak, biaya nafkah anak adalah ditanggung oleh suami. Pada konteks ini kita fokus pada anak yang sudah usia di atas 12 tahun, di mana dijelaskan tadi anaknya sudah 14 tahun. Artinya secara perundang-undangan dia bisa memilih sendiri, bisa memilih sendiri mau ikut siapa. Dan dalam hal ini tinggal ada ibu kandungnya dan juga ada ibu tirinya. Nah, artinya anak boleh memilih, dia mau memilih ibu kandungnya atau memilih ibu tirinya sesuai dengan perundang-undangan bahwa anak di atas 12 tahun ke atas yang itu dikatakan sudah mumajis, dia bisa memilihnya mau ikut siapa. Kalau melihat seperti ini, seorang ibu kandung tentu secara perundangan tidak bisa memaksa, dia harus ikut dengannya, hanya karena anak itu sudah memilih secara perundangan. Nah, tapi selanjutnya sebagai ibu kandung tentu
itu sangat menginginkan mungkin ya, sangat menginginkan agar anaknya dekat gitu. Karena yang selama ini mengandung terus kemudian melahirkan, meskipun dengan kondisi tertentu si ibu ini harus pergi gitu, pergi bekerja mungkin ya sebagai TKW, dan kemudian akhirnya lama sekali tidak pernah bisa mengasuh anaknya, sehingga akhirnya anaknya lebih dekat dengan ibu tirinya daripada ibu kandungnya. Nah, kira-kira seperti apa? Tentu secara perundangan tadi, secara perundang-undangan anak bisa memilih, tapi mungkin bisa jadi dilakukan mediasi kembali atau dilakukan pendekatan secara baik gitu kan, secara baik disampaikan bahwa seorang ibu atau orang tua tentu sangat rindu sekali dengan ibu anak kandungnya, meskipun mungkin saat itu kondisi yang seperti apa ya tidak memungkinkan harus berpisah. Tapi tentu saja ini adalah upaya-upaya agar anaknya mau ikut ibu kandungnya. Tetapi secara perundangan ya boleh memilih anaknya, tidak harus dengan ibu kandungnya, karena tadi di atas 12 ke atas dia boleh memilih. Sebagai ibu kandungnya hanya bisa berusaha melalui pendekatan mungkin dengan membawa tokoh masyarakat, ustadz atau tokoh masyarakat yang lain gitu. Kalau mungkin muslim membawa ustadz untuk menyampaikan dengan baik gitu pada anaknya. Bisa jadi anaknya bersedia ikut, atau tetapi semuanya adalah harus cari jalan yang terbaik lah, seperti itu. Meskipun misalnya saat ini anaknya belum bersedia, suatu saat akan bersedia, menyadari bahwa dia adalah ibu saya, ibu kandung saya, yang saya harus berbakti apapun dulu masa lalunya, misalkan seperti itu. Dulu apapun masa lalunya, mau tidak mau ibu kandung saya yang hamil dan melahirkan saya. Ya, kalau saya secara pribadi tetap menyarankan mencari jalan terbaik. Artinya kalau secara nasab, secara kebatinan itu berharap anaknya mau ikut dengan ibu kandungnya, meskipun ya ibu kandungnya tadi tidak boleh maksa karena secara undang-undang seperti itu. Tapi secara kebatinan ibu, secara nasab, secara perasaan mungkin ya, saya sih membayangkan akan lebih baik anak ikut ibu kandungnya. Mudah-mudahan juga ibu kandungnya ini memang sudah bersedia berubah atau mungkin sudah lebih baik lah dari sebelumnya. Artinya sudah siap segala sesuatunya untuk mengasuh anak tersebut. Ya mungkin itu tanggapannya, yang silahkan teman-teman mungkin bisa berkomentar di kolom komen di bawah ini mengenai masalah ini. Itu silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.